satu kebahagiaan bagi kita bisa membahas tentang pikiran dan transformasi kebijaksanaan. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Adi sudah luar biasa sekali ya, karena beliau sudah membahas dari sudut ilmiah, tetapi sebetulnya di dalam Dhamma hal itu juga sudah disampaikan bahwa kebijaksanaan, kalau tadi Pak Adi kan menyampaikan sebagai kemampuan orang untuk memberikan penilaian, maka kebijaksanaan di dalam Dhamma itu adalah orang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi kurang lebih sama dengan memberikan penilaian itu. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, tadi Pak Adi menyampaikan tentang kebijaksanaan yang dipelajari, kebijaksanaan yang diadopsi, dan kebijaksanaan berbasis pengalaman. Hal ini mengingatkan saya juga pada jenis-jenis kebijaksanaan yang kebetulan jumlahnya juga tiga, dan susunannya juga kurang lebih sama. Jadi, wah, saya melihat ini luar biasa sekali ya. Saya hanya memberikan penjelasan saja bahwa di dalam agama Buddha ada itu. Yang pertama bahwa kebijaksanaan kita, kemampuan kita untuk membedakan antara baik dan buruk itu sebetulnya dimulai dengan kita belajar dulu. Ya, ini dikatakan kalau di dalam Dhamma adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari mendengar. Bagaimana ini kebijaksanaan dari mendengar? Ya, tentu kita kalau di zaman dulu kan mendengar dari guru berbicara. Tetapi tentu kata mendengar ini artinya sekarang diperluas menjadi kita belajar dari buku-buku, belajar dari media sosial, belajar dari mana saja sehingga kemampuan indria kita bukan hanya mendengar tapi juga melihat itu menjadi sumber kebijaksanaan yang pertama. Kemudian kalau tadi Pak Adi juga menyampaikan tentang kebijaksanaan hasil adopsi, kalau di dalam Dhamma dikatakan kebijaksanaan dari hasil sebagai perenungan, berpikir. Kita mikir, ini benar nggak ya? Jadi kita mencoba menganalisa sendiri, apakah informasi yang saya dapatkan ini benar atau tidak. Kalau benar, kita ikuti, kita jalani. Kalau tidak benar, oke, kita abaikan. Nah, di dalam Dhamma, dua hal kebijaksanaan yang pertama ini dikatakan kebijaksanaan duniawi. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi itu perlu dipelajari baik dengan indria kita atau perlu direnungkan agar kita bisa membedakan yang baik untuk kita laksanakan dan yang tidak baik kita singkirkan. Nah, di dalam Dhamma, selain dua kebijaksanaan itu tadi, ada kebijaksanaan yang ketiga yang disebut dengan kebijaksanaan karena hasil kesadaran, hasil mengembangkan kesadaran. Nah, ini dibedakan dengan yang dua tadi. Kalau yang dua dikelompokkan sebagai kebijaksanaan yang bersifat duniawi. Sedangkan hasil pengembangan kebijaksanaan berdasarkan kesadaran ini disebut sebagai kebijaksanaan yang di luar, di atas keduniawian karena sulit untuk diucapkan, sulit untuk dijelaskan dalam bahasa sehari-hari. Nah, bagaimana sekarang kebijaksanaan yang di luar duniawi kalau sulit untuk dijelaskan? Tentu diawali dengan kebijaksanaan yang bersifat duniawi dahulu, yaitu teori, teori dan hasil perenungan. Nah, kalau di dalam Dhamma disampaikan, teori yang pertama itu adalah bahwa kita perlu memiliki pengertian bahwa hidup ini adalah tidak kekal.
Karena ini saya menyampaikan ini sehubungan dengan tadi pengantar yang disampaikan oleh Saudari Ratna dan juga dari video yang ditayangkan adalah bahwa kita ini hidup dalam dunia yang membuat pikiran kita menjadi kacau balau, menjadi stres. Nah, sehingga sekarang untuk mengatasi stres dan kekacauan itu, kita memerlukan pandangan yang benar bahwa hidup ini adalah perubahan. Karena orang yang stres itu adalah ketidakmampuan dia menerima perubahan. Stres itu takut berpisah dengan yang dicinta dan khawatir bertemu dengan yang tidak disukai. Ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa berpisah dengan yang dicinta atau bertemu dengan yang tidak disukai itu adalah karena tidak melihat hidup yang tidak kekal. Dia menganggap hidup ini kekal atau kalaupun tidak kekal, tolong sesuaikan dengan keinginan saya. Jadi misalnya, saya senang sehat. Ya, apalagi di dalam drama dikatakan bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Nah, saya senang sehat. Ketika kehilangan kesehatan, saya sulit menerima. Kok saya jadi sakit? Jadi saya sulit menerima. Butuh waktu untuk menerima bahwa saya sakit, saya stres karena saya sakit. Karena dengan saya sakit, saya tidak bisa bekerja. Dengan saya tidak bisa bekerja, maka saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga misalnya. Jadi saya stres. Padahal sakit itu adalah perubahan adalah keniscayaan. Kemudian setelah lama kita bergelut dengan sakit itu, dengan penolakan dan lain sebagainya, akhirnya kita, ya sudahlah sakit. Tapi kenapa ya saya masih muda kok sakit? Nantilah kalau tua, sudah tidak di usia kerja, kalau bisa itu baru sakit. Nah, jadi kita menolak kemampuan kita menerima kenyataan bahwa hidup itu berubah, itulah yang membuat stres. Nah, jadi pandangan benar yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam kebijaksanaan, itu adalah melihat hidup yang berubah. Mampu melihat. Bagaimana kita bisa mampu melihat hidup yang berubah? Sebetulnya, saudara-saudara, hidup yang berubah itu kita sudah lihat setiap saat. Anda yang mengikuti ceramah-ceramah saya yang mungkin baik dari YouTube, ya di YouTube pun bisa Anda lihat ya ceramah-ceramah saya tahun mungkin awal-awal ya tahun 2000-an, kemudian 2010, kemudian 2020 dan sampai sekarang. Anda lalu melihat perubahan yang ada di dalam diri saya. Dulu rambut saya hitam, sekarang rambutnya sudah putih semua, muka sudah berbeda, semuanya penampilan sudah berbeda. Kenapa? Karena usia. Nah, kita melihat, ada orang bisa tua ya. Kita melihat itu. Tapi kadang kita sulit untuk menerima diri kita bahwa kita itu bisa tua. Kemudian kita melihat di tetangga kita ada yang sakit. Tapi kita sulit untuk melihat diri kita sakit. Kadang-kadang kita mau nerima tua, kadang-kadang kita mau tahu kalau sakit, terima kalau sakit. Tapi itu sudah butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Sudah tua, sudah sakit, baru bisa terima. Iya ya, memang aku sudah tua. Nah, di dalam Dhamma sebetulnya ada sistem yang sudah dibuat sejak kita dari kecil, yaitu kita diajarkan untuk kerelaan berdana. Jadi kita kecil pun kalau Anda melihat ataupun Anda terbiasa sekolah minggu, kadang-kadang sudah diajak oleh orang tua untuk, nak, kamu nanti saya kasih makanan satu bungkus ya nak, kirim ke wihara dan makan ke para biku. Loh, ma, ini kan makanan yang aku sukai. Tidak apa-apa, kamu danakan untuk para biku. Nah, kita belajar merelakan. Kemudian sampai kita remaja, dewasa, kadang-kadang dalam suasana katina misalnya, kita kadang harus persembahan jubah.
Waduh, persembahan per kebutuhan pokok. Waduh, gimana ya? Nah, saya merelakan sedikit hasil pencarian saya, hasil kerja saya untuk berdana. Ini sebetulnya saya belajar kehilangan. Sehingga pada saat saya kemudian memahami bahwa, aduh, saya kok jadi kehilangan barang saya ya, sepeda motor saya hilang. Sudahlah, saya anggap seperti kalau saya berdana katina sekian lama. Saya anggap saya berdana wihara sekian lama. Jadi saya mulai bisa menerima kenyataan bahwa ketika saya kehilangan barang, saya kemudian saya bisa membandingkan dengan saya berdana katina atau berdana biara. Anggaplah saya berdana satu kuti lah yang saya pernah lakukan dan akhirnya saya bisa lebih menerima perubahan. Kemudian yang lebih dalam dan lebih tinggi daripada dana materi tadi adalah yaitu dana keakuan. Ketika saya disakiti orang, lalu saya kemudian merenungkan, ya hilang sepeda motor saja saya bisa rela, saya berdana satu kuti saja untuk biara saya bisa rela, cuman disakiti gitu nggak ada biayanya, gitu aja, nggak apa-apa. Nah kemudian saya mulai bisa merelakan ketika saya disakiti. Dan kemudian ketika saya mengalami usia tua, saya pun lebih bisa menerima kenyataan. Ya, sepeda motor bisa rusak, masa badan saya nggak bisa rusak? Sepeda motor dari besi saja bisa rusak, apalagi saya yang cuma manusia dari darah dan daging. Ya bisa rusak lah, bisa sakit lah. Dan akhirnya saya bisa menerima rasa sakit saya. Ketika saya berpisah dengan yang dicinta, rasa sakit, saya berpisah dengan kesehatan, saya bertemu dengan kebencian, yaitu sakit itu sendiri, usia tua, saya berpisah dengan usia muda, saya bertemu dengan yang tidak saya sukai, yaitu usia tua. Akhirnya saya bisa menerima perubahan itu karena dengan kerelaan. Dan kemudian, kalau ini adalah tadi masih ke kebijaksanaan yang duniawi, maka ini kemudian dibawa kepada kebijaksanaan yang non-duniawi, yaitu di atas duniawi, yaitu ketika kemudian kita menyadari bahwa sebetulnya usia tua itu terjadi karena saya membandingkan. Kekecewaan saya pada usia tua itu terjadi karena saya membandingkan masa lalu saya yang masih muda dengan saat ini. Dan saya khawatir, stres, cemas karena di masa yang akan datang, apakah saya masih mampu seperti hari ini? Perbandingan masa lalu, saat ini dan sekarang, itu sebetulnya akan menimbulkan ketegangan, stres. Dan kalau kita kemudian berlatih konsentrasi, melatih menyadari saat ini sedang apa, yang tadi dikatakan oleh Pak Adis dengan meditasi, meditasi itu kan kita menggunakan kesadaran. Saat ini saya sedang apa? Sedang duduk memperhatikan nafas saya masuk. Saat ini saya sedang duduk memperhatikan nafas saya keluar. Ketika saya memikirkan yang lain, saya kembalikan pada saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Sehingga akhirnya saya kemudian terbiasa berpikir saat ini saya sedang apa. Dan ketika perbandingan itu muncul, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, akhirnya saya kemudian memusatkan perhatian saya pada saat ini bahwa saya mensyukuri saat ini. Saat ini saya masih kuat, saat ini saya masih sehat. Saya tidak lagi menyesali yang sudah hilang. Usia muda, kesehatan, saya tidak lagi menyesali. Tapi kemudian saya mensyukuri bahwa di usia saya yang tua, di usia saya yang masih masih bisa bertahan seperti ini, saya masih bisa melakukan banyak hal untuk mengembangkan dhamma, melatih dhamma, dan sebagainya. Dan kemudian, semakin kita sadar setiap saat ini saya sedang apa, batin menjadi lebih tenang, kemudian akhirnya stres menjadi berkurang, dan seperti yang Pak Adi sampaikan, kebijaksanaan itu harus butuh latihan setiap waktu, setiap saat, sehingga semakin usia bertambah,
diharapkan kita juga semakin bijaksana karena kita semakin menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Masa lalu hanyalah pengalaman untuk kita perbaiki kalau ada yang jelek, untuk kita tingkatkan di masa sekarang. Kalau ada yang baik di masa lalu, kita tingkatkan di masa sekarang. Sedangkan di masa depan menjadi tujuan, kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kemudian kita perbaiki di masa sekarang, sedangkan hal-hal yang membahagiakan mulai kita persiapkan yang terbaik di masa sekarang. Sehingga saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mengalami stres, kita kemudian muncul kebijaksanaan, bahkan bukan hanya kebijaksanaan yang bersifat duniawi, yang bersifat teoritis maupun pengalaman, berdasarkan pengalaman dan perenungan sendiri, tetapi ini akhirnya berdasarkan pengalaman spiritual, perenungan, yaitu menyadari bahwa hidup adalah saat ini dengan kekuatan kesadaran konsentrasi, bahwa saat ini saya sedang apa, sehingga batin menjadi tenang seimbang, tidak lagi tergoyahkan oleh perubahan, dan akhirnya menjadi kita bijaksana. Dan inilah yang kalau kita latih terus sepanjang waktu, maka kebijaksanaan pada kekinian, kekuatan konsentrasi pada kekinian, kesadaran pada kekinian, inilah yang akan mengantarkan kita pada kelahiran yang terakhir. Sehingga kita ketika akhirnya kita selesai pada kehidupan ini, kita tidak lagi terlahir di alam manapun juga. Itulah yang disebut akhirnya kebijaksanaan ini menjadi kebijaksanaan yang di luar keduniawian karena akhirnya membawa kita pada perlepasan atau kelepasan atau terbebasnya dari kelahiran kembali. Sedangkan dua kebijaksanaan yang awal yang disebut kebijaksanaan duniawi tadi masih akan membuat kita terlahir kembali di berbagai alam. Semoga kondisi ini, semoga hal yang kita sampaikan ini dapat menjadi pengantar untuk diskusi kita dan untuk dapat melengkapi ataupun melihat dari sudut yang berbeda dari hal-hal yang disampaikan oleh Pak Adi yang barusan tadi kita telah dengar bersama. Semoga memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan. Saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Terima kasih. Silakan, Saudari Ratna. Pertanyaan yang pertama ada dari Bapak Okto Susanto. Pertanyaan ditujukan untuk Bante Utomo dan Dr. Adi. Nama budaya Pak Adi dan Bante Utomo, bagaimana cara kita dapat mempertahankan kebijaksanaan yang telah kita peroleh hasil dari perenungan dan pemahaman Dhamma dalam kehidupan saat ini? Apakah kebijaksanaan tersebut akan dapat tersimpan dan terbawa pada kelahiran kembali kita selanjutnya? Baik, jadi kalau tadi dikatakan, saya cocok ya dengan Pak Adi jawaban yang pertama, yaitu bagaimana mempertahankan kebijaksanaan di kehidupan ini. Ya tentu kita harus berlatih ya, kita bergaul, itu termasuk ya. Jadi karena kebijaksanaan ini bukan pengetahuan, kebijaksanaan ini adalah pengalaman. Nah kalau sekarang hanya pengetahuan saja, itu kebijaksanaan yang awal, yang tadi dari membaca, mendengar. Tapi sekarang kita sudah masuk pada pemahaman kebijaksanaan itu sebagai pengalaman pribadi, maka ini harus dilatih. Jadi kalau kita memahami hidup yang tidak kekal, kita bukan hanya, oh ya ya hidup nggak kekal, ada orang bisa tua, bisa sakit. Tapi kita sekarang mulai bergaul ke masyarakat, yaitu bisa nggak saya menghadapi kenyataan bahwa kadang saya di, tidak disukai sama orang, padahal saya sudah berbuat baik, tapi masih dicela sama orang. Bisa nggak saya menerima itu sebagai kenyataan? Nah, kalau akhirnya kita latih, kadang-kadang kok gagal ya, saya masih jengkel ini sampai seminggu misalnya, sudah berbuat baik saja masih diomelin orang. Tapi akhirnya kemudian kita ngerenungkan ya, ya normal lah, sudah berbuat baik saja diomeli orang. Nah, apalagi kalau nggak berbuat baik, iya ya, kalau gitu aku harus terus berbuat baik. Nah akhirnya batin kita menjadi tenang. Dan akhirnya kebijaksanaan kita ini terus tumbuh bersamaan dengan usia kita. Nah, kemudian kalau yang kedua tadi,
Bagaimana ya mempertahankan sampai di kehidupan yang selanjutnya? Saudara-saudara, sebetulnya apa saja yang kita alami di kehidupan, satu kehidupan, itu akan terbawa di kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca riwayat Sang Buddha, sebelum beliau mencapai kesucian, beliau bisa ingat kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Ribuan kehidupan beliau ingat. Kemudian dari ribuan kehidupan itu, beliau lalu menyimpulkan bahwa, oh ternyata kelahiran kembali ini disebabkan karena kita tidak memahami hidup yang tidak kekal. Jadi, dari kata-kata yang ingat kehidupan-kehidupan sebelumnya, berarti seluruh segi kehidupan kita ini kita bisa ingat. Cuman, ingatan kita itu terins terinskripsi atau terkunci di dalam folder-folder ingatan kita. Sehingga kita ini jadi nggak tahu, dulu saya pernah lahir jadi apa ya? Ini karena apa? Karena ingatan kita terkunci. Ada beberapa orang yang ingatannya tidak terkunci. Ada folder-folder tertentu itu yang terbuka. Dan itu akhirnya orang mengatakan, oh jenius ini. Ya, kita tentu barusan membaca ada salah satu calon wakil gubernur di salah satu provinsi, itu yang umur 12 tahun sudah kuliah loh. Jadi SD saja hanya 3 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Enggak sampai 3 tahun malahan, akhirnya pokoknya umur 12 tahun, dia kuliah. Itu nyata di Indonesia. Salah satu calon wakil gubernur yang tidak kepilih. Nah, tapi artinya ini ada yang kebuka, kita ada yang belajar setengah mati sampai rambutnya ubanan pun nggak berhasil. Kemudian ada orang-orang yang dikatakan berbakat atau jenius itu. Bisa bahasa 32 bahasa misalnya. Sebetulnya dari mana dia bisa belajar 32 bahasa? Padahal dalam satu kurun kehidupan yang pendek. Karena folder-folder bahasa di A, bahasa B, bahasa C itu terbuka. Sehingga akhirnya dia, oh bahasa ini gampang, bahasa ini gampang. Kita yang nggak kebuka foldernya, walaupun di kehidupan yang lampau itu pernah kita punya kemampuan berbahasa itu, kok nggak bisa-bisa ya. Nah, akhirnya kita harus belajar ulang. Bahkan satu tambah satu saja kita belajar ulang. Padahal mungkin di kehidupan-kehidupan sebelumnya kita sudah belajar. Cuman foldernya tertutup. Nah, kalau kemudian kita bermeditasi dan kemudian kita terdukung oleh karma kita, ada kadang-kadang meditasi itu yang menembus folder-folder tertentu. Nah, itu yang kemudian ada orang mengatakan, di dalam meditasi kok aku bisa melihat kehidupan yang sebelumnya ya? Nah, karena dia menembus ke folder itu. Orang lain belum tentu, karena kemampuan setiap orang tidak sama. Nah, sekarang balik pada pertanyaan, apakah kebijaksanaan itu bisa terbawa ke kehidupan sebelumnya? Bukan ke kehidupan yang selanjutnya. Bukan hanya kebijaksanaan saja yang terbawa. Seluruh pengetahuan, pengalaman di kehidupan sebelumnya itu terbawa. Hanya apakah kebijaksanaan itu bisa terbuka di kehidupan yang selanjutnya? Bisa kalau Anda bertekad. Jadi, biasanya kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk kadang malam kita merenungkan kebajikan yang sudah kita lakukan di dalam sepanjang hari ini, kemudian kita merenungkan, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan sepanjang hari ini akan mengkondisikan saya lahir lagi mengenal Dhamma. Nah, jadi ketika kita mengucapkan tekad semoga saya lahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma misalnya, maka ada kemungkinan kebijaksanaan yang sudah kita miliki di kehidupan ini akan terbawa karena itu menjadi satu folder yang dekat untuk terbuka. Sehingga begitu kita lahir, kadang-kadang kita lalu lihat ada anak kecil yang
yang bisa langsung hafal parita. Baru mendengar saja langsung dia bisa hafal. Kadang kita yang tua baca parita aja nggak hafal-hafal. Dia kok denger langsung hafal. Karena dia sudah membawa kebijaksanaan dari kehidupan yang sebelumnya. Sehingga memang memungkinkan kebijaksanaan kita akan terbawa, dan itu salah satunya adalah Pangeran Siddhartha yang membawa kebijaksanaan dari kehidupan sebelumnya, bahkan sejak beliau sebagai bodhisattva awal-awal, dan akhirnya beliau mencapai kesucian di kehidupan ini. Ya, inilah yang mungkin sebagai jawaban atas pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Ibu Kelly Mudita. Pertanyaan ditujukan untuk Bante Utamo. Selama ini jika saya mendengar ceramah-ceramah Bante, syarat kebaikan dengan kebijaksanaan adalah: 1. Memberikan manfaat untuk orang lain. 2. Memberikan manfaat untuk diri sendiri. 3. Tidak merugikan orang lain. 4. Tidak merugikan diri sendiri. Syarat ini mudah dipahami, tapi ketika saya mendengar ternyata kebajikan yang pernah Sang Buddha buat, beliau sampai rela memberikan anggota tubuhnya untuk keperluan orang lain. Bagaimana cara kita memahami bahwa hal itu adalah kebajikan tanpa merugikan diri sendiri? Terima kasih kesempatannya, Maha Anumodana. Wow, menarik sekali Bante pertanyaannya Bante. Mohon pencerahannya Bante Utamo Mahatera. Iya, baik, ya. Padahal tadi sebetulnya pertanyaan yang sebelumnya saya mau nyampaikan juga tanggapan Pak Adi tentang folder-folder diingatan loh. Tapi ya, enggak apa-apa lah. Ini kita sambung ke pertanyaan yang kedua, yaitu tidak mengorbankan diri sendiri atau tidak merugikan diri sendiri. Itu betul bahwa kebajikan itu, apakah yang disebut berbuat baik, syaratnya adalah bahwa dilakukan menyenangkan diri sendiri, kemudian juga sekaligus menyenangkan pihak yang melakukan, yang menerima kebajikan, kemudian sekaligus menyenangkan lingkungan, dan sekaligus juga didukung oleh tuntunan Dharma. Nah, kemudian tadi disampaikan dalam pertanyaan, kan ada bodhisattva yang mengorbankan diri sendiri. Kadang-kadang kita itu cepat sekali memberikan penilaian kepada pihak lain. Kita itu menghakimi, kalau kita tidak mampu, dianggap orang lain juga tidak mampu. Satu contoh, ini kalau kita lihat ya di dalam monitor ini, saya lalu lihat semua kok pakaiannya beda ya sama saya. Ya, jadi yang tampilannya begini ini cuma saya. Nah, kemudian orang-orang kadang melihat atau melihat seorang biku itu, kadang-kadang ada yang mengatakan, kasihan loh jadi biku. Ada yang mengatakan gitu. Saya tidak tahu apakah Anda di antara Anda yang di sini ini juga pernah mengatakan, kasihan ya jadi biku itu, hidupnya harus begini, pakaiannya harus begitu, makannya harus begini. Duh, kasihan ya. Loh, Anda yang mengatakan begitu itu menganggap kalau saya surut begitu tidak bisa. Jadi Anda lalu mengatakan kasihan. Padahal kalau saya yang menjadi biku, saya mungkin malah mengatakan kasihan kepada Anda. Saya mengatakan kasihan ya orang-orang ini, mau pergi saja pakaiannya harus lain daripada kalau mau tidur, mau mau jalan kemana, mau ke restoran, lain juga pakaiannya. Lah kalau saya jadi biku kan enak, mau pergi, mau tidur, mau ke restoran, mau ke rumah duka, mau ke perkawinan, pakaiannya sama. Jadi saya kasihan nih sebetulnya sama mereka-mereka itu, tiap hari nyucinya bermacam-macam. Kalau saya kan nyucinya sekali ya modelnya begini. Dan kalau mereka nggak ganti pakaian kan kelihatan. Kalau saya kan nggak kelihatan. Jadi saya kasihan. Loh, apa apa Anda menerima kalau saya kasihani begitu? Anda kan mengatakan, oh Bu Ante nggak gaul banget. Justru yang begini nih yang menyenangkan, bisa ganti-ganti. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi pihak lain. Demikian pula ketika bodhisattva melakukan tindakan mengorbankan tubuh. Ya, bodhisattva kemudian, sudahlah, ini itu ada harimau mau makan anaknya. Sudahlah, saya korbankan tubuh saya ini biar dimakan harimaunya, biar dia tidak makan anaknya.
Wah itu kalau saya nggak sanggup, betul kalau kita nggak sanggup. Kenapa? Karena kita bukan bodhisatwa. Tetapi kok bodhisatwa sanggup? Iya, karena cara berpikirnya berbeda. Apakah itu kemudian membuat dirinya menderita? Tidak. Dia membuat dirinya bahagia. Satu contoh yang paling sederhana saja, saudara. Satu contoh yang sederhana itu kalau Anda berdana makanlah kepada para biku misalnya. Anda kan berdana makan kepada para biku kan biasa-biasa aja. Aduh, saya beli makan sana. Ini pagi-pagi kebetulan ini pantainya di Biara. Saya mau dana makan. Anda biasa-biasa saja. Tapi kemudian ada orang melihat Anda. Loh, kok dana, kok beli makanan kok untuk didanakan? Untuk apa dana makan kepada para biku? Di wihara saja sudah banyak makanan. Kamu kan mestinya makan sendiri loh. Anda apa mau digitukan? Anda akan mengatakan, ya terserah dong, itu uang-uangku sendiri kok. Oh, aku seneng, aku bahagia kok melakukan itu. Nah, inilah saudara. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa saya melakukan kebaikan itu saya senang, orang yang menerima kebaikan itu juga senang, lingkungan senang, dan di dalam dhamma juga didorong. Ini sebetulnya yang dilakukan di dalam apa yang ditanyakan tadi, Bodhisattva itu beliau melakukan juga dengan senang. Jadi tidak ada penderitaan sama sekali. Jangan juga kita menilai bahwa, oh Pangeran Siddhartha menyiksa diri 6 tahun, sengsara. Tidak. Kita tidak mampu melakukan itu, tapi beliau tidak menyiksa diri karena beliau menjalani dengan kemampuannya beliau. Ya, jadi ini hanya sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan dimengerti, maka nanti pada tahap Anda mungkin menyampai di situ, misalnya berdana keakuan, bisa memaafkan orang, ya benar yang tadi disampaikan Pak Adi bahwa kita bisa memaafkan orang itu termasuk bagian dari kerelaan. Kemudian orang mengatakan orang kayak gitu kok dimaafkan, harusnya hajar, maki. Enggak lah, sudahlah biarkan karma buruk saya yang dia yang ngambil kok. Untuk apa saya harus memaki dia kan saya berarti bikin karma buruk yang baru. Kok bisa ya kamu begitu? Kalau aku nggak bisa, oh ya itu bedanya. Kamu biar begitu nggak bisa ya sudah, tapi aku bisa. Kan aku tetap bahagia. Kenapa? Karena aku nggak memaksakan diri untuk melakukan itu. Ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh si penanya bahwa Bodhisattva walaupun menyerahkan dirinya sendiri, beliau tetap melakukan kebajikan karena tidak memaksa dan tidak merugikan untuk diri sendiri. Ya, begitu. Silakan, Saudari Ratna. Baik Bante, terima kasih Bante atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami Bante, Ibu Kelly dan sahabat Dhamma semuanya sudah menerima jawaban yang sangat luar biasa dari Bante Utamo. Ya, jadi mampu melakukan atau mengorbankan sesuatu dengan bijaksana dan dilakukan dengan senang hati, jadi tidak menimbulkan penderitaan, begitu ya. Ya, selanjutnya malam hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada penanya yang sudah mengangkat tangan di Zoom. Malam hari ini ada Bapak Heri yang sudah mengangkat tangannya. Selamat malam Bapak Heri Sugihontu, silakan menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Selamat malam. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali. Dan namo Bante, namo Buddhaya Dr. Adi Gunawan. Ya, saya ingin bertanya Bante. Misalnya Bante ketika ada seseorang yang bingung ya. Kan kalau di dalam Buddhis kita diajarkan anicca, dukkha, anatta, dan asubha. Kemudian yang mendengar bingung. Loh, kok agama Buddha ini, ajaran Buddha kok bilangnya begitu ya? Dia bingung, nggak paham gitu ya. Kemudian dia ragu, masa iya? Apa benar gitu? Anicca, dukkha, anatta, asubha? Kan jadinya bingung sama ragu. Apakah ini bisa dikatakan sebagai berarti dia kurang bijaksana gitu? Nah, kemudian bagaimana sih cara mentransformasikannya? Dan ketika sudah transformasinya menjadi, oh iya ya, berarti benar ya ajaran Buddha. Memang anicca, dukkha, anatta, asubha. Ini masuk kebijaksanaan yang duniawi atau adi duniawi? Terima kasih, Bante. Bante, mohon berkenan memberikan jawabannya. Silakan Bante. Baik. Sebetulnya orang bingung dijawab anicca itu ya ada betulnya.
Cuman anicca itu bukan mantra ya. Jadi kalau kita kemudian ada orang kesulitan, aduh ini bagaimana ya keluarga saya ada masalah, anicca. Aduh bagaimana ini perusahaan saya ini ada masalah, anicca. Bagaimana ini sekarang sekolah saya kok jadi saya tidak lulus, anicca. Itu bukan mantra anicca itu. Kita harus memahami pengertian anicca atau ketidakkekalan itu. Nah, kemudian ketika ada orang bingung, yang kita jelaskan adalah pengertiannya, bukan mantranya, bukan arti tadi kata satu, anicca. Itu yang memang kadang menjengkelkan umat Buddha itu di bagian itu. Aduh, aku sedih sekali, anicca, sudah tenang aja. Bukan, kita harus jelaskan baik-baik, kasih pengertian. Jadi ketika ada orang bingung, aduh, aku bingung sekali nih. Ini ada masalah begini-begini. Tenang dulu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu semua. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu memang ada masalah. Tetapi masalah ini sumbernya dari mana? Kita harus memahami sumbernya sebetulnya kan keinginan kita sendiri. Coba sekarang keinginan kita kendalikan dikit-dikit ya. Apa pantas kita punya keinginan seperti itu? Oh iya pantas keinginan. Oke, kalau kamu pantas punya keinginan itu, nah apa keinginan yang satunya lagi masih pantas? Nah, apakah pantas dilakukan sekarang atau ditunda masih bisa? Jadi kita memberikan penjelasan yang intinya tetap anicca, tetapi bukan langsung mengatakan anicca, bukan. Nah, kemudian kalau kita bisa mengkondisikan orang itu memahami sehingga akhirnya batinnya menjadi tenang, apakah ini kebijaksanaan duniawi atau yang adi duniawi? Selama dia belum mencapai kesucian, maka kebijaksanaan itu masih bersifat duniawi. Tapi begitu mencapai kesucian, yaitu batin selalu seimbang pada apapun perubahan yang dia terima, yang dia alami, maka itu dia mencapai kebijaksanaan yang di luar keduniawian atau yang Anda sebut sebagai adi duniawi tadi. Ya, demikian dua jawaban sudah ataupun dua pertanyaan sudah terjawab. Silahkan, Saudari Rana. Pertanyaan dari Bapak Angga Wiro ditujukan untuk kedua narasumber. Pertanyaannya, nama budaya narasumber yang terhormat, saya Angga dari Bali izin bertanya sesuatu yang berkaitan dengan konsep anatta. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana konsep anatta atau tanpa diri dalam Buddhisme mempengaruhi pemahaman kita tentang identitas dan kebijaksanaan. Anumodana narasumber yang terhormat. Bante, silakan Bante memberikan jawabannya Bante. Baik. Untuk anatta, mungkin yang paling sederhana kita melihat rumah aja. Jadi kan sebagian besar di antara kita yang kumpul sekarang ini kan tinggal di dalam satu bangunan. Kemudian bangunan ini disebut rumah. Manakah yang disebut rumah? Apakah gentengnya? Apakah dindingnya? Apakah pintunya? Apakah jendelanya, lantainya? Nah, kemudian apakah kamar-kamarnya? Kemudian kita sekarang masuk ke dalam satu ruangan yang tempat kita bertemu secara online ini. Kamar ini apakah yang disebut kamar ini? Dindingnya, lantainya, pintunya, jendelanya? Nah, kalau sekarang dindingnya, dinding yang kita pegang ini, itu terdiri dari banyak material, agregat istilahnya Pak Adi tadi. Jadi ada pasirnya, ada batu batanya, ya, kemudian ada semennya, ada cat dan lain sebagainya. Yang mana yang disebut dinding? Kemudian lantai, lantai yang kita injak ini apa? Ini kan yang disebut lantai yang mana? Apakah pasirnya? Apakah semennya? Apakah batunya? Apakah keramiknya? Yang disebut keramik pun, apakah itu tanahnya? Apakah itu hasil pemanasannya? Dan lain sebagainya. Nah, jadi kita menyebut rumah itu sebetulnya hanya kumpulan dari unsur-unsur. Ada pintu, jendela, dan lain sebagainya. Padahal yang disebut pintu pun sebetulnya dari berbagai unsur. Ada unsur kayunya, ada unsur cat, unsur dempul, dan lain sebagainya.
Nah, sehingga kalau tadi ditanya, identitasnya gimana ya kalau anatta? Ya, identitasnya itu hanya sebagai bahasa sehari-hari daripada menyebut itu ya ada bangunan yang terdiri dari ada ada atapnya, ada gentengnya daripada menyebut itu kita mengatakan rumah. Nah, itu adalah identitas yang paling mudah adalah mengatakan rumah. Kemudian kita menyebut rumahnya siapa? Rumahnya si A daripada mengatakan si A adalah seorang laki-laki yang mengajar, kemudian seorang laki-laki yang memiliki dua anak, seorang yang bekerja sebagai ini, yang kendaraannya seperti itu menjadi sangat ribet. Sehingga identitas itu sebetulnya hanya sebutan dalam bahasa sehari-hari untuk mengatakan sesuatu yang kumpulan unsur itu sebagai satu kesatuan. Jadi, itu hanya mempermudah pembicaraan sehingga rumahnya siapa? Rumahnya si A. Sebetulnya kata rumah itu sendiri adalah kumpulan unsur, si A sendiri juga kumpulan unsur yang sebetulnya selalu berubah sehingga tidak bisa dikatakan jati diri yang benar. Nah, bagaimana dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu adalah kemampuan menerima perubahan sebagaimana adanya bahwa hidup adalah saat ini. Dengan memahami hidup adalah saat ini, maka dia bisa memahami tentang anatta itu. Yaitu, oh, saya yang tadi dengan yang sekarang ini sudah berbeda. Demikian pula saya yang nanti juga akan berbeda. Tetapi bukan perbedaan yang totalitas, tetapi ini hanya satu proses yang berkesinambungan. Dengan cara demikian, pemahaman tentang anatta itu justru meningkatkan kebijaksanaan, tetapi identitas itu hanyalah mempermudah pemahaman untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya bisa sampaikan. Silahkan Saudari Ratna lanjutkan. Banyak yang mengangkat tangan. Di sini ada akun atas nama Bapak Jimmy Teddy. Kita akan persilahkan beliau. Selamat malam Bapak Jimmy. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas kepada narasumber. Ya, malam Bante. Semoga semua berbahagia. Terima kasih kesempatannya. Tadi sebelumnya Bante ada sempat mengatakan bahwa kita harus menerima sesuatu dalam hidup yang tidak bisa kita terima, contohnya nggak enak. Bagaimana dengan kasus jika seorang wanita mengalami KDRT, bukannya lebih berbahaya jika dia menerima saja tanpa minta tolong atau mengadukan ke pihak berwenang bahwa dia mengalami kekerasan, sehingga bisa menyelamatkan nyawa dia atau menghalangi pelakunya melakukan tindakan yang lebih berbahaya, lebih jauh gitu, Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Jimmy Teddy. Bante, silakan memberikan jawabannya, Bante. Baik. Di dalam kehidupan ini, yang paling penting adalah menerima kenyataan terlebih dahulu. Bahwa kenapa kita stres, kenapa kita gelisah, kenapa kita tertekan, karena kita tidak mampu menerima perubahan. Sehingga kalau kita sering berlatih bahwa hidup adalah saat ini, masa lalu sebagai pelajaran, masa depan sebagai tujuan, maka kita kemudian batin menjadi lebih cepat untuk menerima perubahan. Yang tidak disukai menjadi lebih cepat kita terima, kemudian yang kita sukai juga lebih cepat kita terima. Kita hanya berhenti sampai di situ penjelasannya, betul. Nah, kemudian yang Anda tanyakan sebetulnya adalah selanjutnya bagaimana kalau ada wanita yang di KDRT. Nah, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya usaha yang rugi, kemudian barang yang hilang, kondisi badan yang sakit. Hal yang pertama setelah kita terima kenyataan, ini kalau di dalam 4 kesunyataan mulia, kita ada 4 hal yang kita perlu lakukan atau yang kita bisa harus kerjakan secara berurutan. Bahwa di dalam 4 kesunyataan mulia, hidup adalah berisi ketidakpuasan. Nah, berkumpul dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang disuka itu adalah berisi ketidakpuasan. Itu baru yang pertama, kita harus berusaha menerima kenyataan bahwa hidup itu adalah perubahan.
Kemudian ketidakpuasan ini ada sebabnya sebagai kesunyataan yang kedua. Yaitu apa? Kesunyataan yang kedua sebabnya itu adalah keinginan. Semakin besar keinginan untuk mempertahankan apa yang kita miliki, yang kita senangi, semakin besar pula kekecewaan ketika kesenangan ini terlepas dari diri kita. Semakin besar kita usaha untuk menolak yang kita tidak sukai, maka semakin besar pula kekecewaan ketika hal yang kita tidak sukai itu datang pada diri kita. Jadi semua itu adalah karena kesenangan kita, keinginan kita. Oleh karena itu, ketika saya memilih HP merek A, karena keinginan saya terpenuhi oleh HP tersebut. Saya tidak memilih HP merek B karena keinginan saya tidak terpenuhi oleh HP merek B. Saya bekerja di perusahaan itu karena keinginan saya terpenuhi. Kalau saya tidak bekerja di perusahaan itu karena keinginan saya tidak terpenuhi. Saya mencintai anak ini karena anak ini memenuhi keinginan saya. Saya tidak suka anak ini karena anak ini tidak memenuhi keinginan saya. Kenapa saya katakan anak tadi dari HP, pekerjaan dan sebagainya? Karena ini juga berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita semua yang Anda berumah tangga, coba renungkan. Anda yang punya anak lebih dari satu, ketika Anda ditanya, kamu senang yang mana? Anak yang pertama atau yang kedua? Kalau ada yang menjawab, aku seneng anak yang pertama karena dia paling nakal, paling sulit dikasih tahu, paling sulit dikendalikan. Kalau disuruh ke utara, jadinya ke selatan, paling suka berdebat. Aku paling suka anak itu yang pertama karena begitu. Saya saya rasa itu sulit ya untuk didapat. Tapi mungkin dari pengalaman Anda mungkin ada yang seperti itu. Saya nggak tahu karena tentu setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, biasanya saya suka kenapa? Saya suka anak yang kedua. Kenapa? Dia nurutan. Disuruh ke utara ya ke utara, disuruh ke selatan ya selatan, disuruh apa dia nurut. Baik anak itu. Nah, saya suka kucing yang ini kenapa? Karena dia suka menggigit, mencakar, tidak mau diatur. Saya suka. Rasanya kok ya enggak begitu juga ya. Rasanya saya suka kucing yang ini karena dia paling suka anteng, paling gampang diatur, enak sekali. Ya, anjing juga begitu. Nah, saya nggak suka kucing yang itu. Kenapa? Karena dia sulit diatur. Artinya apa? Saya menjadikan orang lain, pihak lain, itu adalah pemuas keinginan saya. Jadi saya mencintai dia karena dia memuaskan keinginan saya. Saya tidak mencintai dia karena dia tidak memuaskan keinginan saya. Nah, jadi saya itu hanya dikuasai oleh keinginan. Itu yang menimbulkan ketidakpuasan kalau keinginan itu tidak tercapai. Nah, tetapi empat kesunyataan mulia itu harus dilakukan secara berurutan karena yang berikutnya adalah bahwa kalau keinginannya bisa dikendalikan, maka muncullah kepuasan, kebahagiaan. Jadi, keinginan ini bisa dikendalikan karena keinginan itu ada di dalam diri kita. Karena itu Sang Buddha menyampaikan di dalam tubuh yang tidak sampai 2 meter ini kebanyakan ya, karena sekarang sudah ada orang yang lebih dari 2 meter, di dalam tubuh yang tidak lebih dari 2 meter ini ada problem stres. Tetapi di dalam tubuh yang tidak lebih dari 2 meter ini ada cara penyelesaian stres. Yaitu apa? Keinginannya dikendalikan. Nah, kalau sudah bisa dikendalikan, caranya gimana? Caranya dengan jalan mulia berunsur 8. Punya pandangan benar dan lain sebagainya, ada pikiran benar. Nah, jadi di dalam pandangan yang benar itu, nanti kembali lagi pada 4 kesunyataan mulia ini merupakan pandangan yang benar. Bahwa hidup itu berisi perubahan, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan, karena keinginan yang menimbulkan ketidakpuasan, keinginan dikendalikan, muncullah kebahagiaan atau kepuasan, dan cara mengendalikan keinginan. Jadi sekarang, bagi tadi yang kasus KDRT lah, kasus mungkin kehilangan barang lah,
kemudian sakit dan lain sebagainya, kondisi-kondisi yang tidak nyaman, menerima kenyataan itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita kendalikan keinginan kita. Ini bagaimana nih? Wah, ke saya berarti target pencapaian pekerjaan saya harus mulai kendalikan supaya saya jangan sampai terjadi banyak kegagalan. Atau kalau di dalam KDRT yang dikatakan, wah kalau begitu ya saya harus menghindar nih dari sumber KDRT ini. Karena kalau saya di KDRT dan saya tetap di situ, itu namanya bukan orang baik hati. Ya, wah, ini kan hidup tidak kekal. Kalau tadi mantranya Anicca itu jadi gak kekal, KDRT Anicca, tidak apa-apa, Anicca. Tidak, tapi sekarang, oh saya harus menghindari nih dari problem. Nah, bagaimana menghindari itu? Apakah saya keluar dari lingkungan itu, ataukah saya tadi melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau kepada pihak-pihak yang bisa menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Itu adalah sebetulnya cara yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan problem yang kita hadapi. Jadi, menerima kenyataan adalah tahap yang pertama. Yang kedua, mencari sebab atas kenyataan yang kita terima. Kemudian berusaha mengatasi penyebabnya dengan jalan mulia prinsip 8, yaitu mencari cara untuk mengatasi penyebab tersebut. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memahami bahwa kita bukan hanya sebagai orang yang menerima kenyataan, tapi kita harus berjuang untuk memperbaiki kenyataan. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita perbaiki. Tadi saya sampaikan, masa lalu, pengalaman masa lalu yang buruk, kita jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang, kita perbaiki supaya tidak terjadi lagi. Sebaliknya masa lalu yang tidak, yang bahagia, ya, keluarga yang bahagia, bebas dari KDRT dan sebagainya, kita cari penyebabnya untuk kita tingkatkan di masa sekarang. Sedangkan di masa depan, kalau kita khawatir hal-hal yang tidak menyenangkan, kita mulai persiapkan di masa sekarang, supaya pada saatnya nanti kita bisa mengurangi dampak negatif dari hal-hal yang kita pikirkan tidak menyenangkan. Dan kalau kita memikirkan di masa depan ada kebahagiaan, mulailah dari sekarang melakukan yang terbaik, sehingga di masa depan pada saatnya kita mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Silakan. Ya, silakan untuk Baik, menyampaikan selamat pertanyaannya, Pak. malam. Namo Buddhaya, Yang Mulia Bante dan Pak Adi W. Gunawan. Sebelumnya saya izin bertanya. Saya Gede Arkana Satika dari Bandar Lampung. Di tema pada malam hari ini, pikiran dan transformasi kebijaksanaan. Yang kita ketahui, saya sebagai pelajar, pikiran memiliki arti proses mental dan gagasan, merupakan hasil dari perilaku berpikir atau menganalisis. Dan transformasi secara garis besar adalah perubahan. Kemudian kebijaksanaan memiliki sifat atau karakteristik yang pandai, cermat, atau teliti dalam menghadapi suatu masalah. Yang ingin saya tanyakan adalah, pikiran dan transformasi kebijaksanaan adalah hal yang berbeda. Lalu bagaimana kebijaksanaan dan pikiran bisa digabungkan? Dan kemudian lagi pikiran tersebut ditransformasikan menjadi suatu kebijaksanaan. Nah, mohon bimbingannya kepada Bante dan Pak Adi Gunawan. Terima kasih. Bante, mohon berkenan Bante memberikan pencerahan, Bante. Silakan, Bante. Baik, pertanyaan ini menarik sekali ya. Jadi dari tadi saya, wow, ini pertanyaan wow banget ya. Jadi seolah-olah memang kelihatannya berbeda ya. Ada pikiran, kemudian ada transformasi, ada kebijaksanaan yang diuraikan satu persatu kelihatannya berbeda. Sehingga mungkin kalau kita bahas itu seperti beras, kemudian nasi, ini kok sepertinya beda ya. Beras kan nggak bisa dimakan. Kalau nasi kan bisa dimakan. Ini kan lain. Loh, ini kan kalau tadi Anda membaca ataupun Anda menyampaikan tadi tentang pengertian kebijaksanaan,
Kebijaksanaan tadi Anda katakan salah satu definisinya adalah pandai. Loh, yang pandai itu apa kalau bukan pikiran? Jadi sebetulnya Anda sendiri sudah memahami bahwa itu adalah proses. Jadi yang penting sekarang adalah transformasinya. Jadi kalau tadi pikiran, mungkin dari pikiran awal, kalau tadi saya mengambil penjelasan dari Pak Adi misalnya tentang bayi yang mungkin belum punya kebijaksanaan atau mungkin kebijaksanaan awal yang tadi harusnya tumbuh, mungkin pada waktu awal dia belum pandai, pikirannya belum pandai, belum bijaksana. Kalau pandai di sini artinya bijaksana ya, karena tadi salah satu pengertian Anda kan bijaksana itu pandai. Mungkin pada awal waktu dia masih kecil dia belum pandai, berarti belum bijaksana. Kemudian tertransformasi dengan pengalaman dan sebagainya, akhirnya dia menjadi bijaksana yang Anda artikan sebagai pandai. Jadi ini bentuk pikiran yang berubah. Jadi yang sudah tertransformasi seperti beras atau gabah, kemudian menjadi beras, beras kemudian menjadi nasi, itu sebetulnya benda yang sama, tapi dilihat dari proses yang berbeda. Ya, jadi pikiran kita bahas sebagai alat, kemudian alat ini mampu kita olah dengan berbagai sistem, ya, baik dengan tadi kemampuan kita membaca, mendengar, ataupun merenungkan, ataupun dengan bermeditasi, maka akhirnya benda yang berupa pikiran yang dulunya biasa-biasa saja, akhirnya berubah, terproses, karena transformasi sendiri kan artinya sebetulnya adalah rangkaian proses dari satu tahap ke tahap yang lain, dari formasi satu ke formasi yang lain, dan akhirnya pikiran yang biasa saja tadi tertransformasi berubah menjadi kebijaksanaan. Ya, inilah yang mungkin mau saya sampaikan bahwa contoh yang paling gampang adalah dari gabah, beras, dan menjadi nasi. Itulah pikiran tertransformasi menjadi kebijaksanaan. Saya kira demikian. Silakan Saudari Ratna untuk dilanjutkan. Bante, dengan penuh hormat Bante, kami persilakan menyampaikan closing statement. Baik, tema kita pada kesempatan ini menjadi sangat penting karena kebijaksanaan itu adalah tujuan utama di dalam agama Buddha. Jadi, kita sering mendengar istilah kebijaksanaan atau mungkin kalau dalam istilah teknisnya adalah panya. Itu menjadi intisari agama Buddha. Kalaupun Anda berbuat baik, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, maka dikatakan sebagai orang baik yang tidak pandai. Tetapi ketika Anda memiliki kebijaksanaan, maka kebaikan Anda itu bisa diarahkan menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun lingkungan, bahkan semua makhluk. Dan kebijaksanaan ini perlu dilatih dengan memahami bahwa hidup adalah tidak kekal. Jadi kunci bisa mengerti kebijaksanaan ini adalah hidup tidak kekal. Karena Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, alasan yang pertama adalah karena melihat ketidakkekalan, yaitu melihat orang tua sakit dan mati. Lalu beliau berjuang 6 tahun lamanya itu untuk mengatasi tua, sakit, dan mati. Dan ketika beliau mencapai pencerahan, dikatakan mencapai kebudaan, beliau masih tetap tua, sakit, dan mati. Tetapi yang berubah adalah pola pikir. Pola pikir siap menerima perubahan. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadikan pada kesempatan ini pikiran adalah kalau sebagai sumber masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari karena stres, maka sangat tepat kalau kita belajar Dhamma, melaksanakan Dhamma, karena dengan memahami hidup adalah tidak kekal, kemudian kita ini akan bisa membuat batin menjadi tenang. Dan batin menjadi tenang bukan hanya di kehidupan ini saja, manfaat kedamaian karena melihat hidup yang tidak kekal, itu bisa kita rasakan bahkan di kehidupan-kehidupan selanjutnya, bahkan bisa menjadi akhir dari kelahiran kembali. Jadi kehidupan ini bisa menjadi akhir kelahiran kembali apabila kita memahami dengan semaksimal mungkin
hidup adalah perubahan. Karena itulah yang beliau capai, Pangeran Siddhartha capai menjadi Buddha ketika di saat Waisak di bawah pohon Bodhi, yaitu mampu menerima perubahan sebagaimana adanya, dan di dalam 4 kesunyataan mulia tadi disampaikan, menerima kenyataan sebagaimana adanya bahwa semua itu adalah karena keinginan. Ketika keinginan dikendalikan, maka batin menjadi tenang seimbang, dan jalan mulia berunsur 8 adalah cara untuk mengendalikan keinginan. Karena itu, marilah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pikiran kita semua bisa berubah, bertransformasi menjadi kebijaksanaan di dalam level kita masing-masing, sehingga hidup kita akan memperoleh kebahagiaan. Silakan, semoga ini memberikan manfaat, dan saya kembalikan kepada Saudari Ratna. Terima kasih.